Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masalah at-ta'dil. Yang pada pertemuan lalu kita telah mempelajari al-jarh, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari at-ta'dil. Kita akan mengetahui ta'rif, definisinya, aqsam, pembagiannya, maratib, tingkatan-tingkatannya, dan juga syurutu qabulihi, dan syarat penerimaannya. At-ta'dil pengertiannya adalah an yudhkara ar-rawi bima yujibu qabula riwayatihi, menyebutkan seorang rawi dengan apa yang mengharuskan diterimanya periwayatannya. Min isbati sifati qabulin atau nafyi sifati raddin, dari menetapkan sifat diterima atau menolak sifat yang ditolak, menafikan sifat yang ditolak. Mislu an yuqala huwa thiqatun aw thabatun aw la ba'sa bihi aw la yuraddu haditsuhu. Semisal kita katakan dia adalah thiqah, dia adalah thabat, tidak bermasalah baginya, atau tidak ditolak hadisnya. Ini adalah ta'dil kepada seorang rawi. Aqsamuhu wa yanqasimu at-ta'dilu ila qismain. Ta'dil itu dibagi menjadi dua, al-mutlaq wal muqayyad. Mutlaq, secara mutlak adalah an yuzkara ar-rawi bit-ta'dili biduni taqyidin fayakunu tawthiqan lahu bikulli halin, yaitu menyebutkan seorang rawi dengan ta'dil tanpa ada kaitan, tanpa ada ikatan, maka menjadi tawthiq baginya pada setiap keadaan. Wal muqayyadu an yuzkara ar-rawi bit-ta'dili binisbati li syai'in mu'ayyadin min syaikhin aw ta'ifatin aw nahwi dzalik. Dan muqayyad adalah menyebutkan seorang rawi dengan ta'dil pada penyandaran sesuatu tertentu dari seorang syekh atau kelompok atau yang semisalnya. Fayakunu tawthiqan lahu binisbati ila dzalika syai'il muayyani duna ghairihi. Maka hal tersebut menjadi tawthiq, penguatan baginya dengan penyandaran kepada sesuatu yang tertentu tersebut tanpa selainnya. Misal, an yuqal huwa thiqatun fi hadis az-Zuhri atau fil hadis anil Hijaziyyin, fala yakunu thiqatan fi hadithihi min ghairi man wuthiqa fihim. Lakin idza kana al-maqsudu daf'u da'wati dha'fihi fihim fala yumna'u hina idin ay yakuna thiqatan fi ghairihim aidan. Misalnya, dia itu thiqah pada hadisnya Zuhri, atau dia thiqah pada hadis yang diriwayatkan dari orang-orang Hijaz, maka hal tersebut bukan menjadi thiqah pada hadis lainnya, ya. Akan tetapi jika yang dimaksudkan adalah kata-kata thiqah itu untuk menolak tuduhan kelemahan dia, maka tidak mengapa, tidak terjegah pada waktu itu, ya, dia tetap thiqah pada selainnya juga. Jadi begini, kalau ada orang mengatakan
fulan siqah pada hadisnya Zuhri. Ini hanya untuk takkid aja. Padahal hadis-hadis yang lain fulan tersebut juga hadis-hadisnya siqah. Maka ini tidak mengapa. Tinggal tujuannya apa tadi? Maratibuhu, martabat atau tingkatan pada ta'dil ada beberapa. A'laha, yang paling tingginya, ma dalla ala bulughil ghayati fihi, yaitu apa-apa yang menunjukkan pada puncak ya dari pentakdilan, semisal awsaqan nasu au saqun nasi, awsaq manusia yang paling siqah, au ilaihil muntaha fi sabat, atau padanya terakhir pada penetapan. Itu tingkatan yang pertama, paling tinggi. Summa ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini, atau menguatkan dengan satu sifat atau dua sifat, semisal siqatun siqah, siqatun sabtun aw nahu dzalik. Dengan dua sifat, siqatun siqah ya, atau sifatnya berbeda, siqatun sabtun atau semisalnya. Wadnaha, dan yang paling rendahnya kalau kita mensiqahkan seorang, ma asy'ara bil qurbi min ashal jarh, yaitu apa-apa yang terasa dekat dengan jahal, dengan jarah ya, dengan permudah-mudahan dalam cara, misalnya salihun, fulan itu salih, au muqaribun, fulan itu dekat-dekat lah, au yara hadithu, au yura hadithu, atau hadisnya dilihat, au nahu dzalik, atau semisalnya. Wa baina hadza maratibun ma'lumatun, dan antara ini ada tingkatan yang sudah maklum. Wa yushtaratu liqabuli ta'dil syurutul abah ya. Syurutul ta'dil ada 4. Apa? Yang pertama, an yakuna min adlin fala yuqbalu min fasiqin. Dia keluar dari seorang yang adil. Tidak boleh yang mentakdil itu adalah orang yang fasik. Yang kedua, an yakuna min mutaqayyidin atau min mutaqayyidin, keluar dari orang yang sadar, orang yang ingat. Fala yuqbal min mughaffalin yaghtarru bi dhahiril hal, maka enggak diterima takdil dari orang yang lalai, yang tertipu dengan tampilan luar, casingnya kayak orangnya alim, orangnya soleh, ternyata Syiah, ternyata munafik, ya enggak diterima ini. Yang ketiga, an yakuna min 'arifin bi asbabihi fala yuqbalu mimman la yu'raf sifatul qabuli warad, yaitu keluar dari orang yang arif, orang yang bijaksana dengan sebab-sebab takdil tersebut, maka tidak diterima dari orang yang tidak diketahui sifat diterima atau ditolak. Dan yang keempat, alla yakuna waqian alim ala man tuhira bima yujibu raddu riwayati, yaitu tidak terjadi dalam kenyataan realita bagi orang yang sudah dikenal yang mengharuskan untuk ditolak riwayatnya, yaitu orang yang min kadzibin, dusta, au fisqin zahir, atau orang yang fasik secara zahir, au ghairihima, atau selain dusta dan fasik tersebut memang yang harus ditolak. Ta'arudul jarh wa ta'dil. Nah, terkadang ada ta'arud, ada pertentangan, perselisihan atau perbedaan dalam menjarah jarh wa ta'dil. Apa sih ta'arud itu? Tarifnya adalah an yudhkara rawi bima yujibu raddu riwayatih wa bima yujibu qabulih, bima yujibu qabulaha ya, menyebutkan seorang rawi yang mengharuskan untuk ditolak riwayatnya, atau menyebutkan seorang rawi yang harus diterima riwayatnya. Misal, an yaqula ba'dul ulama'i fihi, sebagian ulama mengatakan padanya,
innahu thiqatun, sesungguhnya rawi tersebut adalah thiqah. Wa yaqulu ba'dun, sebagian yang lain mengatakan innahu dha'ifun, sesungguhnya dia itu adalah dhaif atau lemah. Ini namanya ta'arud. Kemudian wali ta'arud ahwalu arba'. Pada pertentangan ini ada 4 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakuna mubhamaini, yaitu jarahnya sama ta'dilnya dua-duanya mubham. Ai ghairu mubayyanin fihi ma sababul jarhi wa ta'dil, yaitu tidak jelas pada keduanya sebab menjarahnya atau mentakdilnya. Fa in qulna bi adami qabul jarhil mubham ukhidha bit ta'dil. Kalau kita berpendapat tidak boleh menjarah secara mubham, maka kita katakan itu ambil ta'dilnya. Berarti tetap aja ta'dil. Fulan dhaif, kenapa dhaifnya? Enggak tahu. Ya itu tetap aja ta'dil. Kita ambil ta'dil. Li'annahu la mu'arid lahu fil waqi', karena tidak ada pertentangan padanya pada realita. Hasalat wa in qulna biqabuli, kalau kita menerima jarah yang mubham tadi, wa huwa rajih, dan itu yang paling rajih, hasalat ta'arud, maka ini terjadi pertentangan. Fa yu'khadhu bil arjahi minhuma, maka kita ambil yang paling rajih di antara keduanya. Imma fi adalati qailihi, kemungkinan dari keadilan orang yang berbicara tadi, au fi ma'rifatihi bihali syakhs, atau pengetahuan dia terhadap kondisi seorang rawi, au bi asbabil jarhi wa ta'dil, au fi kathratil adat, atau dengan sebab-sebab jarh dan ta'dil atau banyaknya bilangan. Ini kondisi yang pertama kita lihat. Kalau mentakdilnya atau menjarahnya itu masih mubham, tidak jelas, kita ikut pendapat yang mana? Kalau kita pendapat bahwasanya jarah mubham nggak masalah, kita ambil jarah mubham. Tapi kalau bermasalah, kita ambil pakainya itu takdil. Nah, kalau jarah mubham itu nggak masalah dan yang rajih, maka terjadi ta'arud. Ya. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, an yakuna mufassiraini, keduanya ditafsir atau diperinci. Yang menjarah diperinci, yang mentakdil diperinci. Ai mubayyinan fihi ma sababul jarhi wa ta'dil, yaitu jelas keduanya pada sebab jarah dan ta'dil. Fa yu'khadhu bil jarh, maka ambil itu jarahnya. Li'anna ma'a qaili ziyadatu ilm, karena bersama orang yang mengatakan mencela tadi ada tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang memuji. Illa an yaqula sahibu ta'dil, kecuali orang yang mentakdil tadi mengatakan ana a'lamu anna sabab alladhi jaru fihi qad zal, bahwasanya aku mengetahui ya sebabnya jarah tadi telah hilang. Fayu'khadhu hina idin bit ta'dil, maka yang kedua diambil dengan ta'dil. Li'anna ma'a qaili ziyadatu ilm, karena bersamaan dengan orang yang mengatakan itu ada tambahan ilmu. Intinya al-musbit muqaddamun ala nafi, yang menetapkan, yang mengetahui itu lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Al-halatu salisah, keadaan yang ketiga, an yakuna ta'dilu mubhaman, bahasanya ta'dilnya itu mubham, wal jarh mufassaran, dan jarhnya itu mufassir. Fayu'khadhu bil jarhi li'anna ma'a qaili ziyadata ilmin, maka kondisi seperti ini kita ambil menjarah. Kenapa? Orang yang mengatakan tadi ada tambahan ilmu. Al-halatul rabi'ah, dan kondisi yang keempat, an yakunal jarhu mubhaman, jarahnya itu mubham, belum jelas, wa ta'dil mufassaran, dan ta'dilnya itu diperinci. Fayu'khadhu bit ta'dil irujhan, maka kita ambil yang ta'dil. Ini adalah pendapat yang lebih rajih. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.